Halo, welcome back to Uda from this channel. Welcome back to online class. Oke, buat yang udah lama bergabung, terima kasih. Thank you very much for your time, for your attention. Dan buat yang baru bergabung, selamat menikmati. Please enjoy the explanation. Sebelumnya, jangan selalu saya ingatkan, jangan di-skip pembelajarannya supaya kamu bisa memahami dengan benar tentang pembahasan kali ini. Oke? Tapi sebelum itu, seperti biasa, don't forget to subscribe this channel. Please share the video and please like the video, give thumbs up. Dan kalau ada yang ingin dikomen atau ada pertanyaan, silahkan bertanya, boleh komen di bawah, atau boleh melakukan pertanyaan melalui aplikasi pembelajaran seperti biasanya. Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Present perfect tense adalah merupakan suatu tense yang menggambarkan suatu kejadian yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Lebih singkatnya, tense ini digunakan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa sekarang. Jadi keterangan waktu seperti yesterday, last year, dan lainnya itu tidak dibutuhkan di sini. Singkatnya, present perfect tense itu adalah kejadian yang terjadi di masa lalu dan akibatnya masih kita bisa rasakan pada saat kita berbicara saat ini. Oke. Rumus dari present perfect tense itu adalah present perfect tense biasanya dibentuk dengan auxiliary verb have atau has dan participle dan past participle atau verb 3. Have berpasangan dengan subjek I, you, we, dan they. Sedangkan has digunakan untuk subjek he, she, dan it. Nah, di sini ada contohnya atau ada pembagiannya. Bentuk dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau pertanyaan. Jadi rumus present perfect tense itu ada I, you, we, they, atau he, she, it ditambah dengan have, ditambah dengan has, kemudian ditambah dengan kata kerja ketiga atau verb 3. Kemudian kalau kalimat negatifnya itu tinggal ditambahkan not setelah have atau has, kemudian baru kata kerja ketiga. Kemudian kalimat interrogatifnya atau pertanyaannya I, you, we, they, he, she, it-nya itu diletakkan setelah have dan has. Atau have dan has-nya itu diletakkan di depan seperti biasa. Nah, di situ di sebelah ada contohnya. They have lived in Jakarta for a long time. He has learned English for 1 year. Bisa diperhatikan di situ, have itu digunakan oleh they dan has itu digunakan oleh he. Kemudian kalimat negatifnya have not dan has not. Kemudian kalimat interrogatifnya itu have they lived in Jakarta and then has he learned English for 1 year. Oke. Nah, di dalam present perfect tense itu ada kata bantu untuk waktunya. Biasanya menggunakan for dan since. Nah, for itu digunakan untuk atau digunakan ketika kita mengukur durasi suatu aksi, acara, atau kejadian. Ketika kita mengukur durasi, kita mengatakannya berapa lama hal tersebut berlangsung. Nah, di sini ada rumusnya itu for, kemudian ditambah dengan a period of time, periode atau periode waktu. Misalnya dia periode waktunya itu berapa lama dia sudah. Oke. Untuk menghitung periode waktu hingga masa sekarang, kita menggunakan kalimat present perfect tense and dan bukan kalimat present tense. Contohnya, I have known her for a long time. Nah, jadi saya sudah mengenal
dia sejak lama. Artinya sudah dari dulu banget sampai sekarang kamu sudah kenal dengan si dia perempuan. Kemudian since. Since itu artinya sejak. Since memberikan penjelasan tentang awal mula suatu kegiatan, peristiwa, ataupun kondisi. Hal ini mengacu pada ketika suatu hal dimulai. Since plus waktu tertentu atau pada masa lampau sampai sekarang. Contohnya, I have known him since January. Artinya waktunya lebih spesifik. Jadi I have known him since January. Jadi kita sudah kenalan itu sejak bulan Januari. Saya telah tahu dia sejak bulan Januari. Berbeda dengan for. For itu dia tidak menyebutkan sejak kapan bulannya atau tidak disebutkan secara spesifik kapan kita mengenal seseorang atau sejak kapan sesuatu itu dimulai. Nah, kalau since itu biasanya lebih spesifik kapan waktunya kita memulai suatu kejadian. Oke, next. Nah, ini ada contoh kalimatnya. I have bought a new car. Saya telah membeli sebuah mobil baru. Jadi, mobil baru itu udah dibeli lama. Mobil baru itu udah dibeli misalnya beberapa bulan yang lalu. Nah, tapi sampai saat kita berbicara, mobil itu masih baru dan sudah ada di garasi kita. Artinya, kita sudah mempunyai mobil baru. Contoh lain, my sister has started a new job this week. Oke, di sini subjeknya adalah my sister, maka dia menggunakan has. My sister has started a new job this week. Oke, jadi saudara perempuan saya telah memulai pekerjaan baru sejak minggu ini. Artinya dia baru mulai bekerja itu minggu ini baru mulai dapat kerja baru. Oke. Berikutnya, Tina, Tiara, and Tika have gone to Bali for 4 days. Tina, Tiara, dan Tika telah pergi ke Bali selama 4 hari. Nah, itu tadi adalah contoh dari durasi waktu. Nah, di sini kenapa Tina dan Tiara dan Tika itu menggunakan have? Karena kalau Tina, Tiara, dan Tika itu diganti ke pronoun, maka dia berubah menjadi they atau we atau apa lagi? Atau we atau them. Oke. Artinya subjeknya itu bukan perorangan, tetapi mereka adalah plural subject. Oke, paham ya? Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya. Silahkan bertanya daripada nanti sesat di jalan. Atau nanti malah jalan-jalan di Google, ya kan? Nah, ini adalah exercise kali ini atau latihan kali ini. Silahkan susun kalimat berikut menjadi kalimat present perfect yang sempurna. Kemudian nanti kalian tinggal menyusun kalimat ini menjadi kalimat yang sempurna. Kemudian kalian nanti laporkan atau dikumpulkan ke aplikasi pembelajaran yang kita pakai, yaitu pembelajaran seperti biasanya. Oke, sampai sini aja ya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui aplikasi pembelajaran. Sudah saya ulang-ulang berkali-kali ini. Silahkan bertanya. Kalau memang males membuka aplikasi, boleh bertanya di komen. Silahkan, nanti akan saya jelaskan. Oke? Well, sampai sini aja. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your time. Don't forget to subscribe this channel. Don't forget to repeat the explanation so you can understand it clearly. See ya next meeting. See ya next explanation.